Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif di sekolah. Terima kasih atas bimbingan Bapak Tarusuf selaku fasilitator dan juga Bapak Saiful Anam selaku pengajar praktek kami. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yaitu adalah latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan juga dukungan yang didapatkan. Sejauh ini keyakinan kelas yang dipahami anak didik adalah istilah aturan yang dibuat bersama-sama di kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak sehingga mereka meyakini bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama tanpa adanya paksaan. Yang menjadi tolak ukur adalah guru dan anak didik dapat menerapkan pembiasaan positif ini sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan aksi nyata ini dilakukan secara bertahap sehingga mencapai sebuah aksi nyata sesuai dengan harapan. Aksi nyata ini juga berhasil dilakukan dengan dukungan dari kepala sekolah, wakakurikulum, rekan guru di sekolah, dan juga wali siswa. TKB 1
menjaga lisan atau tidak ya? Tidak. Itu baik tidak seperti itu? Tidak. Makanya kita harus menjaga lisan. Kira-kira apa antri? Antri itu apa ya teman-teman ya? Oh betul juga, antri itu nggak nyalip-nyalip. Antri nggak boleh nyalip, harus berganti. Oh, mau turun tangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dari Allah kita senantiasa diberi kesehatan sehingga teman-teman TK Namira bisa mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4 saya di dalam program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan Nabi Muhammad lah kita bisa berada pada zaman yang sangat modern seperti saat ini, yang sudah tidak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap rekan sejawat saya di TK KB Namira School, dan juga khususnya untuk Kepala Sekolah TK Namira, Ibu Mimaktum SPD. Terima kasih yang sudah memberikan izin, yang sudah memfasilitasi saya sehingga saya dapat mencapai titik saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menyampaikan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya tujuan dari program guru penggerak ini nggak melulu tentang tentang kurikulum merdeka ya. Perlu saya luruskan lagi bahwa program guru penggerak ini tidak lain yaitu untuk mengubah mindset guru sehingga guru tersebut bisa lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran agar tercapai merdeka belajar yang diinginkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi yang kita belajari dari awal itu di modul 1.1 itu ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana pendidikan itu katanya harus menyenangkan. Pendidikan itu harus sebagai taman bermain sekolah itu. Jadi sehingga murid itu datang ke sekolah itu sudah nggak takut. Karena kalau sekolah itu seperti rumah tahanan, murid itu enggan kan datang ke sekolah seperti itu. Jadi seorang guru harus menciptakan suasana yang nyaman sehingga murid itu bisa semangat datang ke sekolah. Di modul 1.2 kita juga belajar tentang bagaimana sebuah visi itu dibuat seefisien mungkin, sesingkat mungkin, tidak terlalu panjang namun memiliki arti yang kuat. Arti yang menjadi simbol dari lembaga tersebut. Nah, pada modul 1.4 ini, kami sebagai calon guru penggerak mempelajari tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi bagaimana seorang guru itu harus berbudaya positif di sekolah, agar terciptanya sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, apakah slide saya sudah nampak di layar panjenengan semuanya? Sampun keluar. Nah, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia untuk Ibu dan Bapak guru hebat TK Namira Keraksaan. Nah, di sini saya ingin melakukan aksi nyata berbagi budaya positif di sekolah. Nah, pada sesi ini saya ingin menyampaikan, setelah sampaian sudah selesai, kita boleh melakukan diskusi atau jika ingin ada yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan. Nah, topik pada budaya positif ini adalah kita akan membahas disiplin positif. Disiplin, tapi bukan hanya disiplin, tapi disiplin yang memiliki nilai positif, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Terus bedanya motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di situ juga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, budaya positif, terutama di sekolah, yaitu yang pertama adalah harus dimulai dari diri sendiri.
Artinya apa? Intinya guru harus mulai dari diri. Seperti kaul yang kita tahu ya, ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri. Jadi kalau kita ingin murid kita itu sesuai dengan harapan kita, maka sudah seharusnya guru itu memulai dari diri sendiri. Nek guru ne males, jangan berharap muridnya jadi rajin. Kalau gurunya nggak disiplin, jangan berharap muridnya jadi disiplin. Benar atau tidak, ibu-ibu? Benar. Oh, benar benar. Nek gurunya sering datang telat ke sekolah, jangan berharap anaknya datang pagi. Karena murid itu bukan hanya menirukan apa yang dikatakan, tapi secara tidak langsung murid itu menirukan apa yang guru lakukan, bukan hanya yang dikatakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya, kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Namun secara teori, kita juga harus berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi ya terkadang benar. Apa kita berharap seseorang, ini sering kita temui di lembaga kita berharap orang lain bisa sependapat dengan kita. Namun pada kenyataannya kita juga harus berusaha memahami agar tidak terjadi sebuah pertikaian atau sebuah gap. Karena kalau sudah berbeda pendapat, ini susah untuk menyatukannya kembali. Contohnya lagi, stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya, ini yang sering terjadi setiap harinya. Orang yang berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, contohnya, anak yang nakal. Kita pada umumnya secara universal orang-orang akan menganggap bahwa itu adalah suatu kesalahan anak itu nakal. Padahal dalam teori kontrol, perilaku yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Kita nggak pernah tahu kenapa anak tersebut seperti itu. Terkadang mereka punya masalah dalam keluarga, ada sesuatu yang mengakibatkan perilaku mereka seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tapi dalam teori kontrol, sebenarnya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol dan membuat keputusan, meskipun ada masukan dari orang lain. Intinya seperti itu. Nah, yang banyak terjadi stimulus respon itu kita mengira bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Tapi pada kenyataannya dalam teori kontrol, kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Karena tetap pada keputusan akhir, orang itu sendiri yang akan memilih keputusan dan mengontrol apa yang akan mereka lakukan. Nah, selanjutnya, apa itu makna disiplin? Yang disiplin itu kalau diambil dari bahasa Latin artinya adalah belajar. Nah, namun kebanyakan dalam budaya kita di sini disiplin itu sudah berubah artinya, bukan belajar, tapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita biasanya cenderung anak yang disiplin, oh hebat, kamu disiplin. Nah, jadi kita sudah cenderung mengubah arti disiplin sendiri. Kita ganti, maknanya sesuai di budaya kita ganti bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, pada intinya sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar, di mana di situ ada proses, ada usaha. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang namanya kebajikan
sudah pasti itu bersifat positif, yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia nantinya akan kita sebut dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini muncul dari nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan agar dimiliki oleh anak-anak Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada juga restitusi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman rekan sejawat, mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira kalau di kelas apa yang sering diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas? Antara motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Kira-kira apa yang sering kita berikan kepada murid ya? Kayaknya lebih ke motivasi, Ustazah Dini. Oke, ada yang sering memberikan motivasi. Ada lagi, mungkin ada yang sering memberikan penghargaan atau kata-kata yang berharga untuk mereka mungkin. Ya, kalau di kelas saya sih hampir semua diberikan. Hampir Ustazah. semua ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Iya, karena semua itu memang dibutuhkan. Ya, Tapi tetap saja semua itu diberikan sesuai dengan dunia anak dan tidak melenceng dari prinsip belajar anak, seperti itu. oh ya, tetap dalam lingkup pendidikan artinya ya, yang diberikan kepada anak-anak. Model apapun yang diberikan itu tetap dalam kategori mendidik, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Dwi sama Bu Rifa yang sudah memberikan tanggapan. Kita lanjut. Nah, ini di sini untuk motivasi sendiri ada motivasi eksternal, yang mana motivasi eksternal ini biasanya datang dari luar atau dari orang lain. Sedangkan motivasi internal ini adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau motivasi itu berbeda ya, jika motivasi itu adalah motivasi eksternal, itu biasanya adalah mereka itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kayak, aku harus datang pagi ke sekolah, biar nggak dimarahin ustadzah. Aku harus datang pagi ke sekolah, biar berbarisku nanti belakangan keduluan teman-teman. Itu adalah motivasi eksternal, yang mana tujuannya itu sudah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Terus berarti aku kalau nggak datang pagi, aku dimarahin nanti sama ustadzah, disebut di kelas kalau datangnya telat. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh motivasi eksternal. Berbeda dengan motivasi internal, di mana tujuannya yaitu adalah dia itu menyadari, anak itu biasanya menyadari, kalau aku melakukan itu, aku nanti dapat itu. Kalau aku datang pagi ke sekolah, pasti nanti aku bisa mengikuti murojaah, aku bisa berbaris, aku bisa mengikuti pembelajaran. Jadi motivasinya itu datang dari diri sendiri. Di mana kita sebagai seorang guru tentunya berharap motivasi itu datang dari internal kan. Ya, walaupun terkadang ada beberapa anak yang memulai motivasi itu lewat eksternal dulu, ya nggak apa-apa, bukan suatu kesalahan. Karena disiplin itu adalah belajar tadi. Disiplin bukan hanya saat kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, tapi disiplin adalah belajar.
Jadi walaupun anak tersebut memulai motivasi dari eksternal, maka itu bukan suatu kesalahan. Tapi diharapkan kita sebagai seorang guru dapat menciptakan suasana di mana anak itu dapat memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Karena kenapa? Saat motivasi itu sudah datang dari diri sendiri, dari internal, maka tujuannya sudah disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Aku datang pagi biar aku bisa murojaah. Jadi mereka menghargai diri sendiri, bukan untuk menghargai orang lain. Sedangkan kalau motivasi eksternal, aku harus datang pagi ke sekolah biar ustadzah kasih penghargaan buat aku, biar ustadzah kasih jempol 2 buat aku. Nah, itu sudah eksternal kalau seperti itu. Tapi saat murid merasa aku harus datang pagi biar aku bisa ikut biar aku bisa ikut murojaah, aku bisa ngerti apa saja dari pagi. Nah, itu sudah intrinsik, motivasi internal yang datang dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Dan itu yang seharusnya guru harapkan kepada peserta didiknya. Oke, ini ada quotes dari Ki Hajar Dewantara yang mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bukan hanya mencari kebahagiaan dari orang lain, tapi juga menemukan penghargaan dari dalam diri sendiri. Nah, oke, lanjut. Ada yang pernah dengar kata restitusi? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu, atau pernah melakukan restitusi di kelas. Dan saya rasa sebenarnya kita sudah melakukan ini ya, cuman kita nggak tahu kalau ternyata istilah yang kita lakukan ini namanya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk seorang murid di mana mereka itu akan memperbaiki kesalahan mereka sehingga nanti mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kalau saya jelaskan secara kata-kata seperti ini mungkin seperti sulit dipahami ya, ibu-ibu ya. Jadi intinya restitusi ini adalah sebuah proses atau sebuah usaha guru agar anak itu memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Tapi bukan hukuman, bukan juga penghargaan. Seperti itu. Jadi agar mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah dan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan tentang menebus kesalahan, tapi belajar dan dari kesalahan. Mereka tahu kalau yang mereka lakukan kemarin adalah salah, sehingga besoknya mereka sudah tidak melakukan itu. Tapi bukan menebus kesalahan, belajar dari sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka. Apa sih yang sebenarnya dilakukan? Benar tidak sih yang sebenarnya dilakukan anak itu? Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu. Kenapa sih anak itu begitu? Sebenarnya kebutuhan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka melakukan seperti itu? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena di sana tidak ada hukuman, tidak ada paksaan, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu fokus kepada karakter, bukan tindakan. Karakter seperti menyadari diri tentang kesalahan mereka. Restitusi juga fokus kepada solusi, bukan fokus kepada menyatakan kesalahan anak. Tidak, tapi lebih kepada solusi. Sudah, tidak usah dibahas apa kesalahan anak yang sudah lalu, tapi lebih fokus kepada solusinya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya.
Sehingga anak tadi yang suka nakal menurut kita, yang sama teman-temannya dicap, oh itu nakal, itu suka mukul. Dengan adanya restitusi ini, anak itu bisa lebih baik, sehingga teman-temannya juga pada akhirnya mengerti bahwa anak ini sebenarnya bukan nakal, tapi ada sesuatu yang mereka butuhkan, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya menyebutnya dengan aturan belajar. Nah, aturan belajar, kita pasti punya kan ya, aturan belajar di kelas sama anak-anak. Kita biasa bilang, Ustadzah punya peraturan. Ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya tahu bahwa aturan itu tidak cocok digunakan di bidang pendidikan. Ya, bukan tidak cocok sih, ada kata-kata yang lebih baik, yang lebih memiliki arti yang positif, yaitu adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini guru mengajak murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas, membuat sesuatu yang kita yakini. Seperti saya di kelas mengajak anak-anak, yuk anak-anak, ayo kita membuat keyakinan kelas. Sehingga nanti anak-anak itu mindsetnya adalah, aku yakin harus tertib dari dalam diri sendiri. Kalau kita mengatakan peraturan, maka peraturan akan berujung kepada sebuah hukuman. Nah, sedangkan kita ini ada di dunia pendidikan, bukan di dunia hukum. Sehingga apapun yang dilakukan oleh murid itu tidak boleh dihukum. Nggak boleh. Nggak ada kata hukum. Karena kita bukan dunia hukum. Kita dunia pendidikan. Maka sekalipun mereka bersalah, yang harus kita berikan adalah pendidikan. Sesuatu yang mendidik. Jadi, mari kita ganti mindsetnya bahwa aturan kelas itu sebenarnya lebih cenderung kaku ya kata-katanya, aturan. Jadi anak-anak itu pikirannya, oh aku diatur, ini peraturan, harus, wajib. Sehingga motivasinya itu nanti dari eksternal terasanya, dari orang lain. Mereka menjadi takut, aku harus gini, karena kalau aku nggak gini nanti aku pasti dapat hukuman. Karena aturannya begini. Aturannya di kelas adalah tertib. Maka anak-anak merasa kalau mereka nggak tertib, mereka akan dihukum. Berbeda saat kita mengatakan bahwa tertib adalah keyakinan kelas. Jadi anak itu lebih positif memahaminya. Oh iya, aku yakin aku bisa tertib. Sehingga kata yakin ini akan mengundang motivasi dari dalam diri. Seperti itu. Jadi ayo bersama-sama kita mengubah apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita perbaiki, yang biasa kita sampaikan peraturan yang nomor 1, itu bisa kita ganti dengan keyakinan yang nomor 1. Jadi biar anak-anak itu motivasinya bisa dari dalam diri, yakin, seperti itu. Nah, budaya positif itu tidak bisa kita lakukan secara instan. Harus dari beberapa unsur. Salah satu unsur yang bisa menciptakan budaya positif yaitu adalah lingkungan positif. Lingkungan positif yaitu adalah lingkungan sekolah yang nyaman, lingkungan sekolah yang positif, rekan sejawat yang saling memahami, guru senior dan junior yang saling berbagi ilmu, sehingga terciptalah lingkungan positif. Satu lagi, kesadaran masing-masing dari guru untuk melakukan hal yang positif dan tidak menjadi toksik untuk rekan sejawatnya. Selain itu, budaya positif di sekolah juga bisa tercipta dengan adanya keyakinan kelas. Yang tadinya berawal dari peraturan kelas, kita ganti mindsetnya menjadi sebuah keyakinan. Sehingga anak-anak berpikirnya itu tidak aturan.
lebih enak didengarnya tuh kita yakin, yakin, yakin. Agar itu melekat di hati mereka jika keyakinan. Nah, seperti ini. Keyakinan kelas, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Peduli sesama, awali pembelajaran dengan berdoa. Ya, saya rasa ini sudah yang kita lakukan di TK Namira. Namun, perlu kita ganti bahwa statementnya adalah keyakinan kelas, bukan aturan belajar, seperti itu. Berbedanya adalah, kalau peraturan, contohnya adalah, dilarang mengganggu orang lain. Itu kayak nggak boleh gitu. Kayak peraturan tuh nggak boleh ganggu orang lain. Kita ganti kepada kata-kata yang lebih positif, keyakinan kelas. Menghormati orang lain. Saling membantu. Dimana kalau sudah artinya menghormati orang lain, maka mereka sudah tidak mengganggu orang lain. Dilarang. Ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan ke tempatnya. Itu bisa dirubah ke dalam keyakinan kelas dengan statement tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Di situ sudah meliputi tanggung jawab mereka untuk mengembalikan buku ke tempatnya tadi. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa kita ganti, menjaga keselamatan bersama. Seperti itu. Jadi intinya keyakinan kelas itu lebih ke apa ya, hal-hal positif, kalimat-kalimat positif, sehingga kalimat ini akan memberikan stimulus kepada anak-anak, di mana pada akhirnya mereka meyakini bahwa yang mereka miliki hanyalah sesuatu yang positif, positif, positif. Seperti itu. Dengan motivasi intrinsik ini, maka akan tercipta murid yang merdeka. Oke, kita lanjut. Oke, ini waktunya kurang 6 menit ini waktu Zoom kita. Jika nggak cukup, tak lagi saya lanjutkan. Mohon teman-teman bergabung kembali, nggih. Di sini juga ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan sebenarnya sama-sama kurang baik untuk anak-anak. Hukuman itu tidak baik, penghargaan juga akan memiliki dampak yang kurang baik. Apa dampaknya? Dampaknya memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan itu menghukum kepada kita, kepada murid-murid kita. Karena apa? Sekali mereka mendapat penghargaan, saat mereka sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, mereka selalu antusias untuk mendapat penghargaan, sehingga tidak bisa memikirkan orang lain di sekitarnya. Seperti itu. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Karena apa? Saat seorang guru, mungkin di tingkat kita masih untuk anak usia dini tidak terlalu nampak ya. Ini bisa berakibat fatal pada usia SMP atau SMA mungkin. Saat guru, kita saja sebagai murid dulu, kalau ada satu anak yang dibela terus sama guru, dikasih apresiasi terus, bagaimana perasaannya anak lain yang jarang diberikan? Pasti sedikit banyak mereka merasakan, kok dia terus sih yang dikasih apresiasi? Dan hal sekecil ini bisa merusak hubungan antara anak yang selalu dapat apresiasi dengan anak lain yang jarang dapat apresiasi. Benar atau tidak, ibu-ibu? Benar. Penghargaan ini tidak efektif. Karena apa? Kalau kita contohnya sering ngasih reward sama anak-anak, sedikit-sedikit, siapa yang ngerjain ini dapat reward, siapa yang ngerjain ini dapat reward.
Suatu ketika kita nggak punya reward, maka anak-anak udah nggak semangat karena sudah terbiasa dikasih reward, ya kan? Nah, pada akhirnya nggak semangat mereka kalau nggak ada reward. Nah, jadi penghargaan boleh, namun hanya sesekali. Tidak dianjurkan untuk kita berikan secara kontinu, secara terus-menerus, karena mereka akan mengurangi ketepatan juga. Yang seharusnya mereka itu menjawab karena bisa, karena ingin menjawab, akhirnya tujuannya adalah biar dapat reward. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena mohon maaf Zoom-nya barusan terputus, mohon izin melanjutkan sosialisasi yang telah saya sampaikan. Oke, kita next. Tadi kita sudah membahas bahwa penghargaan yang dilakukan secara terus-menerus atau selalu dilakukan, maka itu adalah kurang baik nantinya untuk jangka panjang anak-anak, di mana mereka selalu mengharapkan sebuah penghargaan. Di mana saat murid sudah mengharapkan penghargaan, maka motivasinya sudah bukan dari dalam diri, tapi sudah dari eksternal atau orang lain. Nah, lanjut. Di sini ada contohnya antara bedanya hukuman dan konsekuensi. Di mana saat kita membuat keyakinan kelas tadi, maka nanti jika anak tersebut tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas, yang harus mereka lakukan adalah konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan karena sudah tidak sesuai dengan keyakinan. Sedangkan hukuman adalah yang harus dilakukan ketika tidak mengikuti aturan. Itu adalah perbedaannya. Contohnya hukuman di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sudah termasuk sebuah hukuman. Nah, biasanya yang banyak terjadi di usia anak-anak dini, seperti murid di lembaga kita biasanya adalah membersihkan tumpahan air. Nah, biasanya sering ya anak-anak botolnya tumpah, saat makan kuahnya tumpah, nasinya belepotan. Nah, di sana juga perlu untuk kita buat sebuah keyakinan kelas. Saya biasanya di kelas saat anak-anak menumpahkan air, maka saya tidak langsung membantu atau saya tidak langsung membereskan. Kita kenalkan dulu anak tersebut dengan konsekuensi. Satu contoh, murid saya bernama Hasbi. Dia menumpahkan. Hasbi ini misalkan adalah anak yang kurang peduli. Di rumah dia terbiasa dengan asisten rumah tangga, di mana saat ada genangan air di rumah, maka dia biasa saja. Karena sudah ada ART yang membersihkan tadi. Satu ketika dia menumpahkan air di kelas, tapi dia tidak menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi saya tanyakan, Hasbi, apakah ini tumpahan air dari botol Hasbi? Dia jawab, iya Ustadzah. Lalu saya tanyakan, lalu apa yang Hasbi lakukan sekarang? Dia hanya bergeleng-geleng, seperti ini. Saya bilang, ini adalah air tumpahan Hasbi. Kita tahu di kelas kita harus saling menghormati dan menjaga barang milik pribadi masing-masing. Kira-kira kalau Hasbi menumpahkan air ini, apa yang harus Hasbi lakukan? Sehingga anak tersebut berpikir untuk sementara. Yang awalnya dia bilang tidak tahu, langsung bilang nggak tahu. Saya mengingatkan lagi, kalau ini airnya Hasbi, bukan airnya orang lain, bukan airnya Ustadzah, bukan airnya teman-teman. Ini adalah airnya Hasbi. Botol ini adalah milik pribadi Hasbi. Sekarang tumpah. Saat ini tumpah, apakah Hasbi tahu? Apa ya yang seharusnya Hasbi lakukan?
Jadi biarkan anak ini berpikir terlebih dahulu. Nah, inilah yang nanti akan disebut dengan konsekuensi. Sehingga pada akhirnya dia tahu. Dibersihkan, jawabnya. Nah, benar. Dibersihkan. Tapi kira-kira siapa yang harus membersihkan air ini? Saya sampaikan seperti itu. Siapa yang harusnya bersihkan air ini? Ini bukan punya temennya, bukan punya ustadzah. Akhirnya dia bilang, aku. Baik, kamu tahu apa yang kamu harus membersihkan dengan cara apa? Akhirnya dia tahu. Dia ambil tisu. Tapi karena saat itu airnya banyak, 1 botol tumpah semua, saya bilang, apakah Hasbi akan menghabiskan semua tisu di kelas untuk membersihkan? Akhirnya dia berpikir lagi. Saya memberikan tawaran, bagaimana kalau kita ambil pel-pelan? Karena itu akan lebih efektif. Kalau pakai tisu, berapa tisu yang akan Hasbi habiskan? Nah, pada akhirnya dia tahu. Oh iya, pakai pel-pelan. Oke, silahkan kita cari di gudang. Nah, sebenarnya bukan tidak ingin membantu, tapi saya ingin mengenalkan konsekuensi yang harus dia lakukan. Sehingga kesalahan yang dia buat hari itu tidak dia ulangi. Jadi setelah itu, beberapa minggu setelah itu, tumpah lagi airnya. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia langsung menuju gudang mencari pel-pelan untuk membersihkan airnya. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi yang saya praktekkan di kelas. Mungkin bisa menjadi inspirasi atau berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya, bahwa saat ada sesuatu terjadi, anak-anak menumpahkan sesuatu, kita tidak langsung menyuruhnya, ayo ambil pel-pelan, ayo dibersihkan. Tidak. Tapi kita harus melakukan restitusi tadi. Restitusi adalah mengingatkan, menggali tentang kebenaran sehingga anak itu menyadari apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mereka harus melakukan konsekuensi atas apa yang telah mereka perbuat. Itu contoh kecilnya. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya mungkin pada jenjang kita ini tidak terlalu tidak terlalu terpikir secara kritis. Tapi pada tingkat yang sudah lebih tinggi seperti SMA dan SMP, banyak murid pada jenjang tersebut mengira bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sama-sama harus terjadi, konsekuensi juga harus terjadi. Tapi bedanya kalau hukuman ada kata menyakitkan, di mana itu terus terngiang di hati mereka, terus ada di pikiran mereka. Ya harus terjadi, tapi itu menyakitkan biasanya, bikin capek. Dan itu bukan dari mereka, itu dari guru yang menentukan seperti tadi. Menulis kata maaf 100, langsung dihukum seperti itu. Maka murid akan berpikir, alam mereka akan menyangka bahwa itu adalah menyakitkan. Mereka langsung dijudge, mendapatkan adjustment, menyakitkan, mendapatkan hukuman. Tapi konsekuensi sama, sesuatu yang harus terjadi. Tapi itu mereka yang menyadari bahwa itu tuh terjadi karena kesalahan mereka. Nah, bedanya lagi adalah hukuman adalah paksaan tadi. Paksaan, mau nggak mau harus nulis kalimat maaf 100 lembar, contohnya. Tapi konsekuensi adalah stimulus. Seperti contoh yang saya berikan tadi kepada murid saya, stimulus dan tanggapan. Terus digali anak itu apa konsekuensi yang harus dilakukan, sehingga mereka menemukan sendiri jawaban mereka, bukan kita. Seperti tadi, saya nggak nyuruh membersihkan, tapi dia tahu ternyata jawabannya adalah dibersihkan. Akhirnya saya memberikan tawaran, bagaimana kalau pakai pel-pelan, karena kalau pakai tisu, airnya terlalu banyak. Sehingga mereka menyadari, oh ya, pakai pel-pelan. Tapi bukan paksaan, karena nggak pakai pel-pelan pun nggak apa-apa. Cuman kita lebih mengarahkan, kita lebih memberikan tawaran yang menurut mereka itu masuk akal dan memungkinkan untuk dilakukan.
Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Teman-teman, ibu-ibu semuanya bisa melihat di sini, ini adalah contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh terakhir adalah hukuman itu biasanya membuat murid merasa marah, rasa bersalah, kayak dipermalukan kadang. Meskipun hal ini tidak nampak pada jenjang kita, karena pada umumnya pembelajaran guru penggerak ini adalah jenjang keseluruhan. Kadang anak merasa tidak dihargai, karena tadi, meskipun muridnya jawab nggak mau aku nulis minta maaf, ya tetap harus nulis. Itu sudah merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, mereka merasa kehilangan hak. Ya benar, karena mereka sudah melakukan kesalahan tadi. Akhirnya mereka nggak nyaman, merasa tidak nyaman dengan sendirinya. Oh iya ya. Seperti tadi, oh iya ya, pakai pel-pelan lebih enak. Kalau tisu, nanti tisunya kurang. Itu yang akan dipikirkan oleh mereka. Dan biasanya akan diasingkan untuk sementara oleh teman-temannya. Coba murid saya tadi nggak membersihkan, nggak mau, pasti teman-temannya, ya nggak dibersihin nih sama Hasbi. Akhirnya Hasbi merasa nggak enak sama teman-teman yang lain. Setelah mereka membersihkan, maka dia akan bermain lagi dengan teman-temannya. Sudah tidak merasa dipermalukan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini tadi sama tadi kenapa hukuman dikatakan sebagai identitas yang gagal? Karena di situ ada hal-hal negatif yang mengait ke hati mereka. Menyakitkan, tidak nyaman, korban, tersakiti mereka akhirnya. Nah, konsekuensi dan restitusi tadi adalah sebuah disiplin positif. Masalahnya selesai, solusinya ketemu, dan tidak menyalahkan anak itu secara langsung, tidak. Tapi lebih fokus kepada solusinya, seperti itu. Lanjut, kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar manusia. Bahwa murid-murid kita itu sebenarnya punya kebutuhan mendasar dalam dirinya. Setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kita butuh kasih sayang. Jujur atau enggak jujur, kita tetap butuh kasih sayang. Kita menyadari atau tidak dari dalam diri kita tetap butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, ada rasa kebutuhan menguasai. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Di mana saat salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak itu akan memunculkan sebuah tindakan. Salah satunya saya berikan contoh, anak yang aktif. Anak yang aktif suka keliling, bukan karena dia nakal. Tapi guru harus menggali apa sih kebutuhan dasar anak ini, kenapa dia bertindak seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengaktifkan segitiga emas antara guru, murid, dan orang tua. Yang artinya apa? Kita sebagai guru juga harus selalu melakukan komunikasi bersama dengan orang tua. Kita harus bisa menggali apa kebiasaan murid ini di rumah, bukan cuma di sekolah. Karena kebutuhan dasar ini nggak bisa langsung kita berikan adjustment. Ada anak yang selalu berkata meninggikan dirinya. Nah, itu juga pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan bertahan hidup. Di rumah dia selalu dimarahi. Enggak mamanya, enggak ayahnya, enggak kakaknya, kakeknya. Marah terus. Lalu apa? Anak itu juga ingin memiliki rasa kasih sayang, misalkan tidak terpenuhi dari sisi kasih sayangnya. Maka dia akan melakukan tindakan di sekolah di mana dengan tindakan itu dia akan mengundang orang lain untuk memberikan kasih sayang kepada dia. Jadi intinya apa dari materi ini?
bahwa kita sebagai guru harus tahu bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar. Anak-anak itu tidak langsung segitunya nakal, aktif, suka mukul, nggak mau mendengarkan. Mereka juga tidak ingin menjadi seperti itu. Tapi itulah yang terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kebutuhan yang 5 ini ada yang tidak terpenuhi. Sehingga mereka bertindak kurang tepat di sekolah. Intinya adalah kita mengaktifkan komunikasi bersama orang tua, menggali apa sih yang menjadi penyebabnya. Seperti itu. Barulah kita mencari solusi melalui restitusi tadi. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, saya rasa teman-teman di TK Namira sudah tahu semua. Saya ini posisi kontrolnya sebagai apa-apa-apa. Sudah dilakukan. Cuman kadang teman-teman tidak menyadari bahwa posisi kontrol itu yang sedang mereka lakukan. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah sebagai penghukum, yang biasanya dikenal dengan guru killer. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya dikenal sebagai guru killer. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ini yang terakhir sama ya dengan yang kedua. Nah, oke. Bagaimana caranya kita tahu kita tuh sebagai apa sih saat menegur anak-anak? Posisi kontrolnya kita tuh sebagai apa? Kita bisa melihat contohnya di sini. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah itu biasanya kata-katanya contohnya seperti ini. Ustadzah kecewa banget sama kamu. Kamu nggak seharusnya ngelakuin itu. Sehingga pembuat orang merasa bersalah ini akan membuat murid merasa bersalah karena adanya kata kecewa sekali. Nah, bisa ya teman-teman, rekan sejawat, coba sekarang kita perhatikan kira-kira kita ini biasanya kalau negur anak-anak tuh posisi kontrolnya ada di mana? Sebagai apa? Kalau penghukum, salah satu kata-katanya, kamu nggak pernah bener, kamu nggak pernah selesai kalau ngerjakan ini, kamu nggak pernah tertib, kamu keliling terus nggak dengerin, nggak tertib. Sudah langsung negatif, tidak pernah, tidak mendengarkan. Nah, saat memposisikan diri sebagai penghukum adalah kurang lebihnya contohnya seperti itu. Selanjutnya jika sebagai teman, biasanya kita sebagai guru TK lebih ke kata-kata merayu. Dek, ayolah dek, tolong tugasnya diselesaikan. Nanti ustadzah mau kirim foto sama mama. Agak-agak dirayu biasanya kita sebagai teman. Nah, saat sebagai pemantau itu bisa kita bayangkan sebagai pengawas atau penilai, di mana mereka memantau apakah kamu hari ini mendapatkan stiker bintang, apakah kamu hari ini sudah baik, apakah hari ini sudah tertib. Ya, mereka hanya menanyakan dan mengatakan kalau kita salah, kita tidak. Itu pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana manajer di sini biasanya kan menanyakan kalau ada karyawan datang telat, maaf Pak, saya datang telat. Maaf Bu, hari ini saya terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Pasti manajer menanyakan seperti itu kan. Kenapa kok terlambat? Nah, ini biasanya posisi manajer ini kalau di lembaga kita sering digunakan oleh ibu kepala sekolah kita. Kalau kita datang terlambat, kenapa dek kok terlambat? Jadi tanya dulu alasannya. Dan dari 5 posisi kontrol ini,
Menurut rekan sejawat, mana yang paling baik untuk dilakukan kepada murid? Mungkin ada ibu-ibu yang bisa bantu memberikan tanggapan. Karena dari 5 posisi kontrol ini mereka punya efek samping masing-masing. Ada yang efek sampingnya positif, ada yang negatif. Oke. Ada yang ingin memberikan tanggapan kira-kira, atau posisi mana yang sering kalian lakukan di kelas kepada anak-anak? Saya Bu Dini. Oke, monggo Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya untuk 5 kontrol ini di zaman sekarang gitu ya, para ustadzah ini kita menganggap anak-anak itu kita jadikan teman saja. Sebagai Kita teman. jadikan sahabat seperti itu. Kalau kontrol-kontrol yang lain mungkin seperti pemantau, itu kita memang sebagai guru kan memang memantau kegiatan anak-anak seperti itu. Kalau menurut pendapat saya Bu Dini ya. Kemudian manajer itu memang sudah ada tempatnya. Kemudian untuk yang di kelas maksud saya, jadi anak-anak itu kita anggap sebagai teman aja. Sekali waktu kita anggap sebagai teman dan sekali waktu kita anggap sebagai anak-anak kita. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dikontrol yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu kadang-kadang anak merasa tidak diorangkan gitu ya di sekolah kita gitu, atau di tempat dia menimba ilmu seperti itu, baik itu dari PAUD maupun sampai tingkat SMA. Jadi makanya saya selalu menyampaikan kalau anak-anak kita itu misalnya melakukan kesalahan, mohon maaf ya, ini mohon maaf ya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak merasa aman, merasa diberi penghargaan sama kita meskipun kata-kata seperti itu. Okay. Itu saja sih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maktum, bahwa sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini bisa kita gunakan kepada murid kita dengan memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama, kita sedang mengajar di jenjang apa? Seperti itu. Nah, kita ada di jenjang TK, bisalah dicocokkan dengan posisi kontrol teman. Karena anak-anak itu cenderung lebih positif nantinya, dampaknya akan lebih positif jika kita memantaunya, memberikan nasihatnya adalah memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, sesekali waktu ada memang beberapa jenjang, mungkin jenjang yang tinggi, yang perlu seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Jadi pada intinya kita harus mengetahui anak ini cocoknya di posisi yang seperti apa. Saya sebagai guru harus memposisikan diri sebagai apa untuk memberikan nasihat kepada anak ini. Seperti itu. Nah, kalau secara teori, secara pembelajaran yang memang paling efisien untuk diberikan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena biasanya posisi manajer di sini itu tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan adjustment, tapi juga tidak terlalu lemah kepada anak-anak. Di mana manajer di sini adalah menggali permasalahan terlebih dahulu, yang kemudian selanjutnya adalah mencari solusi bersama-sama dengan anak tersebut. Namun, bukan berarti kita harus memposisikan diri sebagai manajer terus. Kita bisa sesekali, seperti yang disampaikan Bu Umi tadi, sesekali bisa sebagai teman, sesekali sebagai manajer. Pada intinya sebagai guru kita harus pintar-pintarnya kita menyiasati posisi kontrol apa yang kita butuhkan untuk anak tersebut. Karena permasalahan setiap anak adalah berbeda, sesuai dengan kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Maka kita juga harus menyesuaikan diri seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi bahwa saat anak-anak melakukan kesalahan, kita membuat situasi di mana mereka menyadari kesalahannya, mereka memperbaiki, dan akhirnya mereka kembali kepada kelompok mereka. Nah, segitiga restitusi di sini adalah yang pertama, ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di awal kita sampaikan kepada anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga anak itu tidak merasa kecil hati. Anak itu tidak merasa bahwa hanya dia yang melakukan kesalahan. Enggak, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu, salah satu contohnya adalah, kamu bukan salah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Teman-teman yang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi, nah selanjutnya kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Tapi, teman-teman juga tahu apa yang harus mereka lakukan dari kesalahan tersebut. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Seperti tadi, misalkan kita berdoa bersama-sama di kelas, tiba-tiba ada dua anak yang ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Nah, maka kita panggil dua anak ini. Ini adalah hal yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Saya panggil dua anak ini, saya tanyakan. Saya bilang, Ustazah tahu, kalian senang sekali berkomunikasi dengan teman yang lain. Bukan cuma kalian yang senang bercerita. Teman-teman yang lain juga senang bercerita dengan teman-teman yang lain. Nah, kita menstabilkan identitas, menstabilkan keadaan. Oh, bukan cuma mereka. Teman-teman yang lain juga banyak kok yang suka ngobrol. Lalu kita beranjak ke validasi tindakan yang salah. Nah, tapi saya pengen tahu apa sih tadi yang diobrolin sama kalian? Kenapa kalian ngobrol tadi? Ngobrol itu nggak salah, cuman waktunya yang salah, yang kurang tepat. Tadi kan waktu berdoa bersama, harusnya kalian ikut berdoa. Tapi ya tadi kenapa sih? Sehingga mereka punya jawaban. Ini mau cerita, Gisma tadi mau cerita. Aku mau dengerin. Karena katanya belum cerita pagi-paginya. Jadi saya tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi ini, di validasi tindakan yang salah ini, saya sampaikan. Bagaimana kalau ngobrolnya itu ada waktu tersendiri? Nanti kan saat mengerjakan tugas, saat mengerjakan pembelajaran, teman-teman bisa sambil ngobrol, sambil cerita, waktu istirahat sama makan juga, sehingga mereka tahu bahwa sebenarnya ngobrolnya mereka tuh nggak salah, tapi waktu untuk ngobrolnya yang kurang tepat. Hingga akhirnya kita tanya lagi menuju yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang udah tadi disepakati di awal kita tanyakan, baru kita keluarkan di segitiga restitusi. Iya, kalau keyakinan kelas yang udah pernah kita buat gimana ya teman-teman ya? Saya sampaikan seperti itu. Dulu kan kita udah buat. Nah, ternyata mereka tahu, mereka memahami kalau akhirnya kita melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan mereka yang salah, hingga akhirnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah itulah maka mereka akan melakukan konsekuensi atas apa yang sudah mereka lakukan. Oke, mungkin itu diseminasi budaya positif di sekolah yang bisa saya sampaikan sesuai apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak.